Pembahasan yang pertama ini tentang dana investasi real estate atau yang biasa disebut dengan DIRE. Nah, DIRE ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate tentunya, dan atau aset yang berkaitan dengan real estate. Nah, ada dua caranya, ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, yang secara langsung itu dengan membelikan gedung atau apartemen, di mana sewa dan hasil penjualan dari aset properti tersebut akan dikembalikan kepada pemodal sebagai dividen. Nah, yang secara tidak langsung itu dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan properti. Nah, DIRE ini juga ada yang berprinsip syariah, teman-teman, jadi nggak hanya konvensional aja. Nah, DIRE yang berprinsip syariah tentunya itu segala aspek kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3 2011 menyebutkan bahwa kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah ini ada 15. Ada maisir, goror, riba, batil, bai al-maqdum, ikhtirar, tagrir, goben, talaki al-rukban, tadlis, jisi, syitan, jisi, doro, riswa, dan zolim. Sebagai footnote atau catatan kecil aja teman-teman agar kita mudah memahami tentang real estate. Nah, real estate ini adalah tanah secara fisik dan bangunan yang di atasnya, jadi objeknya yang diinvestasikan. Terus ada aset yang berkaitan dengan real estate, yaitu efek perusahaan real estate yang tercatat di bursa efek dan diterbitkan di perusahaan real estate. Nah, ada perusahaan real estate. Perusahaan ini tentunya fokus di bidang real estate. Nah, banyak banget di Indonesia perusahaan besar yang menjalankan investasi real estate ini. Yang pertama ada Perdana Gapura Prima Tbk. Nah, perusahaan ini udah lama banget dari tahun 1980. Perusahaan ini menjalankan beberapa proyek seperti perumahan Bukit Cimanggu Villa, terus ada lagi Taman Raya Citayam Bogor, dan lain-lain. Yang kedua ada PT Alam Sutra Realty Tbk. Nah, PT Alam Sutra ini fokus di bidang properti, seperti beberapa proyeknya yang kita ketahui, teman-teman, kan banyak tuh proyek Alam Sutra di banyak daerah. Terus yang ketiga ada PT Lipo Karawaci Tbk. Nah, perusahaan real estate ini fokus pada bidang perumahan dan mall. Ya, sekarang kita masuk ke produk investasi dan real estate komersial. Kami dari pemateri membagi 3. Yang pertama adalah real estate komersial, yang kedua ada fixer upper, yang ketiga ada properti sewa hunian. Yang pertama itu ada real estate komersial. Yang ruang komersial ini jelas merupakan salah satu jenis investasi real estate yang paling menguntungkan. Ada banyak jenis ruang komersial termasuk ruang industri, retail, kantor, dan bahkan parkir. Berinvestasi dalam ruang komersial umumnya diharapkan menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi. Selain itu, Anda akan menyewa untuk bisnis daripada perorangan. Ini berarti seluruh proses akan lebih lancar karena bisnis cenderung peduli dengan citra mereka dan karenanya akan mengelola properti dengan baik. Yang kedua ada fixer upper. Fixer upper ini dibeli dengan tujuan menjual kembali. Fixer upper bukanlah tugas yang mudah. Properti ini biasanya dalam kondisi buruk ketika dibeli dan dibeli dengan harga yang relatif murah. Investor kemudian memperbaikinya dan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jenis investasi ini paling baik bagi mereka yang ingin menghasilkan uang dengan cepat. Namun perlu diingat kawan-kawan bahwa jenis investasi ini membutuhkan pengetahuan reality ahli dan kerja intensif, kerja sungguh-sungguh, dan mempunyai ahli di bidangnya ini. Pertama-tama Anda perlu menemukan properti yang hampir rusak yang menunjukkan potensi besar. Kemudian Anda harus mencari perbaikan yang mudah dan murah yang akan meningkatkan nilai properti. Akhirnya Anda harus memasarkan properti untuk menghasilkan uang dari penjualan. Berinvestasi dalam fixer top membutuhkan kreativitas, pengetahuan, dan banyak usaha. Jika dilakukan dengan benar, jenis investasi ini dijamin akan membuat Anda untung dalam waktu yang relatif singkat. Ya, sekarang kita masuk yang ketiga, properti sewa hunian. Biasanya jalan yang aman untuk diambil. Sewa perumahan adalah investasi yang cukup menjanjikan. Jika Anda berinvestasi di residensial, Anda akan menghasilkan uang dari sewa bulanan yang Anda terima dari penyewa. Anda juga akan menjamin penghasilan secara teratur. Namun perlu diingat, Anda
bahwa properti akan membutuhkan perawatan rutin untuk mempertahankan nilainya. Selain itu, Anda mungkin menemukan penyewa yang gagal membayar tepat waktu atau menolak untuk membayar kerusakan yang disebabkan oleh properti. Anda mungkin juga tidak dapat menyewakan properti untuk jangka waktu tertentu. Semua ini adalah hambatan yang dapat mempengaruhi laba yang Anda hasilkan dari investasi ini. Jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk menjual properti, Anda mungkin akan mendapatkan untung dari penjualan. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang kelebihan dan kekurangan atau resiko dari real estate. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu rendah resiko. Keuntungan pertama dari investasi properti adalah tingkat resikonya yang rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan nilai properti tidak sekencang dan sesensitif saham. Karena itulah, investasi properti cocok untuk investor yang tidak ingin mengambil resiko tinggi. Yang kedua, nilai keuntungan meningkat dari tahun ke tahun. Kelebihan yang kedua adalah nilainya yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, dalam waktu pendek, investasi properti pun menghasilkan keuntungan lain dalam bentuk uang sewa maupun uang kontrak, sehingga keuntungan yang didapat dari investasi ini terbilang cukup besar. Kelebihan yang ketiga yaitu dapat dijadikan agunan. Jika kita menginginkan investasi properti lain, hasil keuntungan dari properti sebelumnya dapat digunakan sebagai agunan untuk mengajukan pinjaman baru. Dan yang keempat, dapat terlihat secara fisik. Investasi properti begitu jelas wujud fisiknya, sehingga investasi ini cukup diminati oleh pemilik modal besar. Sedangkan untuk kekurangan investasi properti, yaitu yang pertama, biaya perawatan properti relatif mahal. Yang kedua, modal investasi real estate terbilang cukup besar, dan yang terakhir, biaya transaksi real estate cukup tinggi. Pembahasan terakhir yaitu relevant laws. Jadi, hukum yang relevan tentang dana investasi real estate itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan tentang DIRE atau Dana Investasi Real Estate Syariah itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2016.